Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di pinggir pantai Maluku, hidup seorang nelayan sederhana bernama Ibrahim. Ia adalah sosok yang penuh kesabaran dan ketekunan, meski hidupnya tidak pernah mudah. Setiap hari, ia melaut untuk mencari nafkah. Walau penghasilannya tak seberapa, ia selalu menyisihkan sedikit uang untuk mewujudkan mimpi terbesar dalam hidupnya, pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah umrah. Bagi Ibrahim, itu adalah cita-cita yang ia pelihara sejak kecil, yang menguatkan tekadnya untuk terus bekerja keras. Suatu malam, Ibrahim memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya. Angin berembus lembut, dan bulan sabit menggantung di langit, menerangi air laut yang tenang. Namun, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba angin berubah kencang. Ombak menggulung lebih besar, dan perahunya mulai terombang-ambing. Ibrahim tetap tenang, mengayuh dengan segenap kekuatan. Ia sudah terbiasa menghadapi gelombang besar, tetapi malam itu terasa berbeda. Saat ia mencoba mengendalikan perahunya, sebuah bayangan muncul di dekatnya. Awalnya, ia mengira itu adalah ikan besar atau lumba-lumba, tetapi ketika bayangan itu mendekat, Ibrahim terkejut. Di hadapannya, muncul seorang wanita dengan tubuh yang memancarkan cahaya lembut. Rambutnya panjang dan berkilauan seperti mutiara, dan bagian bawah tubuhnya berupa ekor ikan yang berkilauan dengan warna hijau kebiruan. Siapa kau?" Ibrahim bertanya dengan suara gemetar. "Aku seorang putri duyung," jawab wanita itu dengan suara yang lembut dan mendamaikan. "Namaku Aisyah. Aku tersesat di permukaan ini setelah badai menghancurkan kerajaan bawah laut kami. Kau terlihat seperti orang baik. Maukah kau menolongku?" Ibrahim terdiam sejenak. Meski ia merasa aneh bertemu dengan makhluk seperti Aisyah, ia tergerak oleh permintaan tolongnya. Ia mengulurkan tangannya, membantu Aisyah naik ke perahunya. "Aku Ibrahim. Tentu, aku akan membantumu. Tapi bagaimana caranya?" Aisyah tersenyum penuh terima kasih. "Aku hanya butuh tempat untuk berlindung sementara. Aku akan pergi jika waktunya tiba." Maka, Ibrahim membawa Aisyah ke rumahnya. Ia membantunya beradaptasi dengan lingkungan daratan. Aisyah, meski berasal dari dunia lain, menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap kehidupan manusia. Di sisi lain, Ibrahim menceritakan mimpi dan harapannya untuk pergi ke Mekah. Aisyah, yang sejak awal merasa berhutang budi, tergerak untuk membantu Ibrahim mewujudkan impiannya. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai memahami banyak hal tentang kehidupan manusia, termasuk agama dan keyakinan Ibrahim. Ketika ia mendengar cerita tentang Ka'bah dan ibadah umrah, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Aisyah, meski berasal dari dunia bawah laut, mulai merasakan kedekatan spiritual dengan Tuhan yang sama disembah oleh manusia. "Aku ingin ikut bersamamu, Ibrahim," kata Aisyah suatu malam ketika mereka duduk di tepi pantai. "Aku ingin melihat Ka'bah yang kau ceritakan itu." Ibrahim terkejut. "Tapi bagaimana bisa? Kau berbeda. Di Mekah, semua orang akan melihatmu. Kau tidak bisa berjalan seperti manusia." "Aku akan menemukan cara," balas Aisyah dengan penuh keyakinan. "Bukankah Tuhan menciptakan segalanya? Aku percaya Dia juga akan membantuku." Keinginan Aisyah terdengar mustahil, tetapi Ibrahim tidak ingin mengecilkan harapannya. Dalam hati, ia pun merasa ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dengan doa dan usaha yang tiada henti, Ibrahim akhirnya mendapatkan cukup uang untuk berangkat umrah. Aisyah, di sisi lain, terus berdoa agar dirinya bisa bergabung dalam perjalanan ini. Pada malam sebelum keberangkatan, sebuah keajaiban terjadi. Aisyah bermimpi bertemu dengan seorang pria berjubah putih yang memberinya sepotong kain suci berwarna emas. "Kenakan ini, dan kau akan bisa berjalan di daratan seperti manusia," kata pria itu. Ketika Aisyah terbangun, ia menemukan kain itu benar-benar ada di sampingnya. Dengan penuh rasa syukur, ia mengenakan kain itu, dan ajaibnya, ekornya berubah menjadi sepasang kaki. "Ibrahim, lihat ini!" seru Aisyah dengan penuh semangat. Ibrahim tertegun melihat perubahan itu. Ia mengucap syukur kepada Tuhan. Kini, perjalanan mereka ke Tanah Suci bisa dimulai. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada ujian terbesar dalam hidup mereka. Sebelum melanjutkan cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like,
dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Perjalanan Ibrahim dan Aisyah menuju Tanah Suci dimulai dengan penuh rasa syukur. Ibrahim tak henti-hentinya berdoa dalam hati, sementara Aisyah merasa takjub dengan setiap pemandangan daratan yang baru pertama kali ia saksikan. Namun, meski kini Aisyah memiliki kaki, ia tetap menghadapi tantangan besar, belajar berjalan seperti manusia. Di setiap langkahnya, Ibrahim menjadi penopang dan pengajar. Ia bersabar membantu Aisyah yang sering terjatuh. Namun, Aisyah tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, ia terus mencoba hingga akhirnya mampu berjalan dengan lebih percaya diri. Selama perjalanan, mereka saling berbagi kisah hidup, menumbuhkan persahabatan yang semakin erat. Ibrahim menceritakan kehidupan keras sebagai nelayan, sementara Aisyah mengisahkan kerajaan bawah laut yang indah namun kini hancur akibat badai. Ketika mereka tiba di Mekah, suasana di sekitar Ka'bah sungguh menakjubkan. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan pakaian ihram putih. Suasana itu membawa perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, bahkan bagi Ibrahim yang sudah lama memimpikan momen ini. Namun, ada yang berbeda di hari itu. Langit Mekah yang biasanya cerah mendadak berubah gelap. Awan hitam bergulung-gulung, dan tak lama kemudian hujan deras turun. Dalam waktu singkat, air mulai menggenangi jalan-jalan di sekitar Ka'bah. Orang-orang mulai mencari perlindungan, tetapi sebagian tetap bertahan di tempat, melantunkan doa-doa dengan penuh pengharapan. "Ibrahim, apa yang sedang terjadi?" tanya Aisyah dengan mata membelalak, melihat air mulai naik hingga ke mata kaki. "Ini jarang terjadi," jawab Ibrahim sambil mengamati sekitar. "Tapi di sini, setiap peristiwa adalah ujian dari Allah. Kita harus tetap tenang." Aisyah merasa takut, tapi ia melihat wajah Ibrahim yang tetap tenang meski hujan semakin deras. Ibrahim memegang tangan Aisyah erat-erat dan mengajaknya mendekat ke Ka'bah. Mereka berdua bergabung dengan jamaah lain yang tetap khusyuk beribadah, meskipun air kini telah mencapai lutut. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, Aisyah merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk berdoa, meskipun ia bukanlah manusia seperti mereka. Dengan penuh kesadaran, ia mengangkat tangannya ke langit, mengikuti gerakan Ibrahim. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan harapan. "Ya Tuhan," doa Aisyah dalam hatinya, "jika aku benar-benar bagian dari rencana MU, tunjukkanlah jalan yang benar bagiku. Lindungilah kami semua di sini, dan izinkan aku menjadi saksi keagungan MU." Tak lama setelah Aisyah berdoa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hujan tiba-tiba berhenti, dan langit yang tadinya gelap mulai cerah kembali. Namun, air yang sudah menggenang di sekitar Ka'bah tak langsung surut. Jamaah saling bahu-membahu membantu satu sama lain, agar tetap bisa menjalankan ibadah. Di tengah keadaan itu, Aisyah memperhatikan seorang anak kecil yang terperangkap di dekat salah satu sudut masjid. Air di sekitar anak itu sudah cukup tinggi, dan ia terlihat kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Aisyah berlari untuk menyelamatkannya. Ibrahim yang melihat hal itu ikut membantu. "Aku akan menggendongnya," kata Aisyah dengan lembut kepada anak kecil itu. Ia mengangkat anak itu ke pelukan, sementara Ibrahim memimpin jalan keluar dari genangan air yang semakin tinggi. Ketika mereka berhasil membawa anak itu ke tempat yang lebih aman, seorang wanita mendekat sambil menangis penuh rasa syukur. Terima kasih banyak," kata wanita itu, yang ternyata adalah ibu dari anak kecil tersebut. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan," jawab Aisyah dengan rendah hati. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia merasakan kedamaian yang mendalam setelah membantu orang lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski hujan telah berhenti, banjir di sekitar Ka'bah tidak surut dengan cepat. Beberapa ulama dan jamaah menyebut ini sebagai cobaan dari Allah, mengingatkan manusia untuk terus berdoa dan berserah diri. Ibrahim dan Aisyah, bersama ribuan jamaah lainnya, tetap berada di lokasi, melanjutkan ibadah mereka meski dalam kondisi sulit. Namun, di tengah suasana yang semakin tenang, muncul seorang pria berjubah hitam. Wajahnya dingin, dan tatapannya tajam. Ia mendekati Ibrahim dan Aisyah dengan langkah perlahan, seperti memancarkan aura ketidaknyamanan. "Kau," kata pria itu sambil menunjuk Aisyah. "Kau bukan dari golongan manusia, bukan?" Aisyah tertegun. Ibrahim segera berdiri di depannya, mencoba melindunginya.
Dia sama seperti kita semua di sini, kata Ibrahim tegas. Dia datang untuk beribadah, mencari ridha Allah. Pria itu menyipitkan matanya. Makhluk seperti dia tidak layak berada di tempat suci ini. Kau harus tahu, ini adalah tempat untuk manusia yang taat, bukan untuk makhluk dari dunia lain. Aisyah merasa dadanya sesak. Kata-kata pria itu seperti pedang yang menusuk hatinya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara lantang dari seorang ulama tua terdengar di dekat mereka. Siapa kita untuk menilai siapa yang layak dan tidak layak berada di rumah Allah? Kata ulama itu. Jika ia datang dengan niat yang tulus, maka biarlah Allah yang menilai. Jangan kita mendahului keputusannya. Pria berjubah hitam itu diam sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aisyah menundukkan kepala, merasa lega namun juga tersentuh oleh pembelaan ulama tersebut. Ibrahim merangkulnya, memberi semangat agar tetap kuat. Jangan biarkan kata-kata orang lain mengganggumu, kata Ibrahim. Yang penting adalah niat dan hatimu. Aisyah mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyaksikan Ka'bah, tetapi juga tentang menemukan jati dirinya dan memahami arti ketulusan. Hari-hari di Tanah Suci berlalu penuh keajaiban dan pelajaran bagi Ibrahim dan Aisyah. Meskipun genangan air perlahan mulai surut, banjir yang sebelumnya melanda Ka'bah meninggalkan jejak mendalam di hati setiap jamaah. Ibrahim dan Aisyah terus melanjutkan ibadah mereka, bergabung dengan ribuan jamaah lain yang tetap khusyuk meski dalam keterbatasan. Namun, dalam setiap ibadah yang mereka lakukan, Aisyah merasa semakin gelisah. Meski ia telah mendapatkan kaki dan mampu beradaptasi dengan kehidupan manusia, ia masih merasa dirinya berbeda. Pertanyaan-pertanyaan besar mulai menggelayuti pikirannya. Apakah dirinya layak berada di tempat ini? Apakah Tuhan menerima ibadahnya sebagai makhluk yang berasal dari dunia bawah laut? Suatu malam, Aisyah memutuskan untuk mengungkapkan kegelisahannya kepada Ibrahim. Mereka duduk di pelataran masjid, ditemani langit Mekah yang dipenuhi bintang. Ibrahim, kata Aisyah dengan suara pelan, aku merasa aku tidak pantas berada di sini. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Mereka semua adalah manusia yang menjalankan kewajiban mereka. Sedangkan aku berbeda. Ibrahim menatap Aisyah dengan penuh rasa kasih. Aisyah, ingatlah satu hal. Tuhan tidak melihat siapa kita atau dari mana kita berasal. Yang Dia lihat adalah hati kita. Kau datang ke sini dengan niat tulus, bahkan meninggalkan duniamu sendiri untuk menjalankan ibadah ini. Apalagi yang lebih penting daripada itu? Aisyah terdiam, air mata mengalir di pipinya. Kata-kata Ibrahim menghangatkan hatinya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa niatnya memang tulus, dan bahwa ia mampu menjalani segala ujian dengan ikhlas. Hari itu tiba ketika Ibrahim dan Aisyah berangkat menuju Padang Arafah, untuk menjalani salah satu bagian terpenting dari ibadah mereka. Suasana di Arafah penuh dengan kehikmatan. Ribuan jamaah mengangkat tangan mereka, memohon ampunan dan petunjuk dari Tuhan. Di tengah lautan manusia, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada kekuatan besar yang menyelimuti tempat itu, seolah-olah langit dan bumi bersatu dalam doa. Ia memejamkan mata, mengangkat tangannya, dan berdoa dengan segenap hatinya. Ya Tuhan, bisik Aisyah, aku tidak tahu apa rencana MU untukku. Aku hanya ingin berada di jalan MU, menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Terimalah aku sebagai hamba MU, apapun wujudku, dan tuntunlah aku menuju kebenaran. Di sisi lain, Ibrahim juga berdoa dengan penuh haru. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk melindungi Aisyah, yang kini telah menjadi sahabat sekaligus bagian penting dari hidupnya. Namun, di tengah kehusyukan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit tiba-tiba menjadi gelap, seperti saat banjir melanda Ka'bah beberapa hari sebelumnya. Angin kencang bertiup, membuat suasana menjadi mencekam. Banyak jamaah yang berusaha mencari tempat berlindung, tetapi Ibrahim dan Aisyah tetap bertahan di tempat mereka, memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun penuh wibawa terdengar di telinga Aisyah. Suara itu seperti berasal dari dalam hatinya sendiri. Aisyah, ujianmu belum selesai. Bersiaplah menghadapi kebenaran yang akan mengubah hidupmu. Aisyah membuka matanya, terkejut. Namun, sebelum ia sempat memahami arti suara itu,
Angin mendadak berhenti, dan langit kembali cerah. Suasana kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibrahim menoleh ke arahnya, wajahnya penuh keheranan. "Kau baik-baik saja, Aisyah?" tanya Ibrahim. Aisyah mengangguk pelan, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan. Apa arti suara itu? Ujian apa yang harus ia hadapi? Malam itu, setelah kembali dari Arafah, Aisyah merasa hatinya dipenuhi dengan dorongan untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang membantu orang lain dan menunjukkan bahwa ketulusan tidak dibatasi oleh wujud atau asal-usul. Ketika ia berbicara dengan Ibrahim, ia menyampaikan keinginannya untuk kembali ke laut setelah ibadah mereka selesai. "Aku harus kembali, Ibrahim. Tempatku adalah di dunia bawah laut. Namun, aku ingin membawa pelajaran dari dunia manusia ini, terutama tentang keikhlasan dan ketulusan." Ibrahim terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa perpisahan ini tidak bisa dihindari, tetapi ia juga merasa bangga dengan keputusan Aisyah. "Kau adalah salah satu makhluk paling mulia yang pernah kukenal, Aisyah. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendoakanmu." Namun, sebelum perpisahan itu terjadi, Aisyah ingin melakukan satu hal terakhir. Ia ingin memberikan sesuatu yang berarti bagi Ibrahim sebagai ungkapan terima kasih. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia membuat permintaan kepada Tuhan untuk membantu Ibrahim mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Keajaiban pun terjadi. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal sementara mereka, Ibrahim menemukan sebuah kotak kecil yang tergeletak di depan pintu. Di dalamnya terdapat perhiasan-perhiasan indah yang terbuat dari mutiara dan batu permata. Ibrahim sangat terkejut, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah jawaban atas doa-doa Aisyah. "Gunakan ini untuk kehidupanmu, Ibrahim," kata Aisyah sambil tersenyum. "Aku tahu kau akan menggunakan semua ini dengan bijaksana." Ibrahim hanya bisa mengangguk, hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan Aisyah adalah salah satu berkah terbesar dalam hidupnya. Hari-hari terakhir di Tanah Suci menjadi momen penuh emosi bagi Ibrahim dan Aisyah. Mereka telah melalui perjalanan yang penuh ujian, pelajaran, dan keajaiban. Meskipun Aisyah sudah memutuskan untuk kembali ke laut, Ibrahim merasa berat untuk berpisah. Persahabatan mereka telah tumbuh menjadi ikatan yang lebih dalam, sebuah hubungan yang melampaui perbedaan dunia. Malam sebelum keberangkatan Ibrahim kembali ke kampung halamannya, Aisyah mengajak Ibrahim ke pelataran Ka'bah. Tempat itu kini kembali tenang setelah peristiwa banjir beberapa hari lalu. Udara malam terasa sejuk, dan cahaya bulan menyoroti Ka'bah dengan indah. "Aku ingin mengucapkan selamat tinggal di sini," kata Aisyah dengan suara lembut. "Tempat ini telah mengajarkan banyak hal kepadaku, dan aku merasa ini adalah tempat yang tepat untuk berpisah." Ibrahim menatap Aisyah, matanya dipenuhi dengan rasa haru. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aisyah, kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Kau mengajarkanku tentang keberanian, ketulusan, dan keajaiban Tuhan." Aisyah tersenyum. "Dan kau mengajarkanku tentang keikhlasan dan harapan. Aku datang ke dunia manusia dengan kebingungan, tetapi kini aku pulang dengan pemahaman baru tentang hidup." Di saat itu, suara adzan Isya berkumandang, memecah keheningan malam. Ibrahim dan Aisyah melaksanakan sholat bersama untuk terakhir kalinya di depan Ka'bah. Setelah selesai, mereka mengangkat tangan, memanjatkan doa masing-masing. "Aku berdoa agar Tuhan memberimu kehidupan yang penuh berkah, Ibrahim," bisik Aisyah. "Aku juga berdoa agar kau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di duniamu," jawab Ibrahim. Ketika malam semakin larut, mereka berjalan kembali ke penginapan. Namun, sebelum mereka sampai, Aisyah berhenti di sebuah sudut masjid yang sepi. Ia menatap Ibrahim dengan mata penuh rasa syukur. "Ini waktunya aku pergi," kata Aisyah. "Ka'bah adalah tempat perpisahan kita. Aku akan kembali ke laut dari sini." Ibrahim mengangguk dengan berat hati. "Aku akan selalu mengingatmu, Aisyah." Dengan langkah ringan, Aisyah berjalan menjauh. Ketika ia mencapai sebuah kolam kecil yang terbentuk dari sisa banjir, tubuhnya perlahan berubah kembali menjadi bentuk aslinya. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam air, meninggalkan Ibrahim sendirian. Ibrahim pulang ke kampung halamannya dengan hati yang penuh rasa syukur.
Keajaiban yang ia alami bersama Aisyah di Tanah Suci memberinya perspektif baru tentang hidup. Ia menggunakan perhiasan yang diberikan Aisyah untuk memperbaiki rumahnya, membeli perahu baru, dan membantu orang-orang di desanya yang membutuhkan. Namun, meskipun hidupnya kini lebih baik secara materi, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapat dari Aisyah. Setiap kali ia melaut, Ibrahim selalu mengenang sahabatnya itu. Ia membayangkan Aisyah berenang bebas di lautan, membawa semangat dan ketulusan yang sama seperti saat mereka berada di Tanah Suci. Ia juga tidak lupa untuk terus berdoa, meminta perlindungan Tuhan untuk Aisyah di dunia bawah laut. Sementara itu, Aisyah kembali ke kerajaannya di dasar laut. Ia menemukan bahwa badai yang menghancurkan tempat tinggalnya kini telah berlalu, dan para penghuni laut mulai membangun kembali kerajaan mereka. Namun, Aisyah merasa dirinya telah berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang putri duyung yang hidup dalam batasan dunianya sendiri. Ia kini membawa nilai-nilai keikhlasan, harapan, dan keberanian dari dunia manusia. Aisyah mulai menceritakan pengalamannya kepada makhluk-makhluk laut lainnya. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya rasa syukur dan berbuat baik kepada sesama. Lambat laun, Aisyah menjadi pemimpin yang dihormati, tidak hanya karena statusnya sebagai putri, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang ia peroleh dari perjalanan spiritualnya. Waktu berlalu, tetapi kisah Ibrahim dan Aisyah tidak berakhir di situ. Suatu hari, ketika Ibrahim sedang melaut, ia melihat sesuatu yang berkilauan di kejauhan. Ketika ia mendekat, ia menemukan sebuah kerang besar yang memancarkan cahaya lembut. Ketika ia membukanya, di dalamnya terdapat sebuah mutiara besar dengan ukiran ayat-ayat suci. Ibrahim tersenyum, merasa bahwa itu adalah pesan dari Aisyah. Ia menyimpan mutiara itu dengan hati-hati, sebagai pengingat akan sahabatnya yang kini berada jauh di dasar laut. Setiap kali ia melihat mutiara itu, ia merasa bahwa Aisyah masih bersamanya, mengajarinya untuk terus hidup dengan ketulusan dan keyakinan. Tahun demi tahun berlalu, namun kenangan tentang Aisyah tetap hidup dalam hati Ibrahim. Desa tempat ia tinggal berkembang pesat, sebagian berkat bantuan Ibrahim yang selalu membagikan rezekinya kepada orang lain. Namun, ia tidak pernah merasa sombong atau lupa pada akar kehidupannya sebagai nelayan yang sederhana. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang ia miliki, melainkan tentang apa yang ia bagikan. Mutiara besar yang ia temukan di laut menjadi sumber inspirasi bagi Ibrahim. Ia menyimpannya di tempat terhormat di rumahnya, dan setiap kali ia menghadapi kesulitan, ia memandangnya, mengingat pelajaran dari Aisyah tentang keberanian, ketulusan, dan penerimaan atas rencana Tuhan. Kisah pertemuan Ibrahim dengan Aisyah akhirnya menyebar di desa itu. Orang-orang sering mendatangi Ibrahim untuk mendengar ceritanya, terutama anak-anak yang terpesona dengan gambaran tentang putri duyung yang menjalankan ibadah umrah. Ibrahim selalu menceritakan kisah itu dengan penuh semangat, namun ia juga menambahkan pesan penting. Ketulusan adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Tuhan tidak peduli dari mana asal kita atau seperti apa wujud kita, selama hati kita murni dan penuh rasa syukur. Kisah itu tidak hanya menjadi legenda lokal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat baik. Desa yang dahulu kecil dan terpencil kini dikenal sebagai desa yang penuh dengan keramahan dan solidaritas. Banyak orang datang untuk belajar dari cara hidup Ibrahim, menjadikan desanya tempat yang diberkahi. Suatu pagi yang cerah, ketika Ibrahim sedang melaut sendirian, ia merasa sesuatu yang berbeda di udara. Laut terasa lebih tenang dari biasanya, dan suara lembut ombak terdengar seperti melodi yang menenangkan. Ketika ia memandang ke kejauhan, ia melihat sebuah siluet yang tampak familiar. "Aisyah?" gumam Ibrahim dengan suara hampir tidak percaya. Makhluk itu mendekat, dan benar saja, itu adalah Aisyah. Namun, ia terlihat berbeda. Wajahnya berseri-seri, dan ada aura kedamaian yang memancar darinya. Tubuhnya kembali ke bentuk aslinya sebagai putri duyung, tetapi ia terlihat lebih indah dari sebelumnya. "Aku kembali untuk mengucapkan terima kasih," kata Aisyah dengan senyum lembut. Ibrahim terdiam, tidak mampu berkata-kata. Perasaannya campur aduk antara kebahagiaan dan keharuan. Aisyah melanjutkan, "Aku ingin kau tahu bahwa aku telah menemukan kedamaian di duniaku. Pengalaman kita di Tanah Suci memberiku kekuatan untuk membawa perubahan besar di kerajaan bawah laut. Kini, mereka memahami nilai ketulusan dan saling membantu." "Aisyah." Ibrahim akhirnya bersuara,
Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Kau telah mengubah hidupku, bukan hanya dengan hadiahmu, tetapi juga dengan pelajaran yang kau berikan. Aisyah tersenyum. Kita saling mengubah, Ibrahim. Kau menunjukkan kepadaku bahwa dunia manusia penuh dengan pelajaran berharga. Dan ingatlah, meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda, kita disatukan oleh Tuhan yang sama. Dengan kata-kata terakhir itu, Aisyah melambaikan tangan dan kembali ke laut. Ibrahim memandangnya hingga bayangannya menghilang di kejauhan. Meskipun perpisahan itu terasa berat, Ibrahim merasa damai. Ia tahu bahwa persahabatan mereka akan selalu hidup dalam hati, melampaui batas dunia mereka. Ibrahim menjalani sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia terus melaut, membantu tetangganya, dan menginspirasi generasi baru dengan kisahnya. Ketika akhirnya ia meninggal dalam usia tua, penduduk desa mengenangnya sebagai seorang nelayan yang luar biasa. Rumahnya, dengan mutiara besar yang ia simpan, diubah menjadi tempat ziarah kecil, tempat orang-orang datang untuk mengingat nilai ketulusan dan keberanian. Di bawah laut, nama Aisyah juga menjadi legenda. Makhluk laut menceritakan kisah tentang putri duyung yang pergi ke dunia manusia dan kembali dengan pelajaran tentang kebaikan hati. Kerajaan bawah laut menjadi tempat yang lebih damai, dengan Aisyah sebagai simbol harapan dan perubahan. Kisah Ibrahim dan Aisyah menjadi pengingat bahwa meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda, hati yang tulus dan niat yang baik akan selalu mampu menyatukan kita. Seperti laut yang bertemu dengan daratan, kehidupan mereka menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk saling memahami dan mencintai. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.